untuk pertanyaan yang pertama tadi itu, nah ini kasih mikrofonnya ke Bu Asfi. Kasih mikrofonnya ke Bu Asfi. Karena tesis skripsinya itu. Walaupun dia mengomentari Ibnu Taimiyah. Ya. Silakan Bu Asfi. Mohon izin Gus. Pertanyaan Pak Syafri tadi apa? Latar belakang ya? Latar belakang. Ya. Gejolak batin Imam Asy'ari kalau nggak salah tadi. Jadi setiap mazhab dalam dunia Islam baik secara fikih maupun teologis itu pasti ada latar belakangnya, baik latar belakang eksternal maupun latar belakang internal dirinya. Imam Abu Hasan Asy'ari itu mengalami latar belakang eksternal sekaligus internal dirinya. Fikih pun sama, termasuk ketika ulama menuliskan karya pun sama, ada latar belakangnya baik dorongan muridnya atau melihat ada kebutuhan yang perlu disegerakan untuk tersebarnya ilmu pengetahuan. Imam Abu Hasan Asy'ari yang tadi dikatakan 300 tahunan setelah masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau wafat tahun 324 Hijriah, lahir tahun 260 Hijriah. Tadi pada awal kajian pertama tadi sudah disampaikan ada silsilah genealogi transmisi sanadnya, diantaranya Imam Zakaria As-Saji dan terus sampai ke atas. Itu baru satu silsilah, jalur beliau itu banyak. Bahkan dikabarkan beliau juga sempat berguru kepada Imam Junaid Al-Baghdadi tasawufnya. Imam Junaid Al-Baghdadi Sayyidut Taifah. Latar belakang internal beliau, eksternal dulu lah. Jadi Imam Abu Hasan Asy'ari ini hidup pada masa kepemimpinan ketika itu Mu'tazilah ya. Masa-masa Imam Asy'ari itu adalah masa-masa Mu'tazilah memimpin. Termasuk imam-imam mazhab kita itu berada di bawah kepemimpinan kalang-kalang Mu'tazilah, sehingga Imam Ahmad pun sempat disiksa, Imam Syafi'i pun sempat, Imam Asy'ari tidak sempat karena ibu Imam Abu Hasan Asy'ari ini menikah dengan salah satu tokoh Mu'tazilah. Jadi Imam Asy'ari punya ayah tiri yang bernama Abu Ali Al-Jubba'i. Terjadilah perdebatan antara ayah tiri ini dengan si anak gitu. Itu perdebatan itu dapat kita temukan di internet banyak ya, dan sumber otentiknya bisa ditemukan dalam kitab Tabyin Kadhibil Muftari fi Manusiba ila Imam Abil Hasan Asy'ari karya Imam Al-Hafiz Ibnu Asakir. Itu Bang Syafri ya. Nah, ketika jawaban ini saya masih nyimpan file nih. Jadi pernah dulu jadi begini, jadi Mu'tazilah itu memahami Allah itu berkewajiban melakukan yang namanya as-salih dan aslah ya. Jadi aplikasi pada makhluk itu harus sesuai kebaikan menurut makhluk. Itu dalam pandangan Mu'tazilah. Allah itu enggak boleh melakukan sesuatu yang dalam pandangan makhluk itu buruk. Nah, tapi ketika ada hal-hal yang menimpa makhluk atau dilakukan oleh makhluk itu berupa keburukan, maka Mu'tazilah mengatakan itu adalah independensinya makhluk. Itu independensi makhluk. Disinilah cacatnya Mu'tazilah tersebut. Ketika Mu'tazilah mengatakan Allah itu tidak boleh, mustahil melakukan sesuatu dalam pandangan makhluk itu buruk, pada saat yang sama inilah kecacatan berpikir mereka. Di mana tak kecacatannya? Ketika makhluk bisa melakukan baik dan buruk, Allah hanya bisa melakukan yang baik saja. Berarti Allah lebih kurang daripada makhluk. Ketika makhluk lebih kuasa melakukan yang baik sekaligus yang buruk, Allah hanya bisa melakukan yang baik-baik saja. Ini berarti perbuatan Allah lemah, tidak sempurna dibanding perbuatan makhluk. Makhluk lebih berkuasa melakukan yang syar, yang buruk. Inilah salah satu kecacatan Imam Mu'tazilah yang dulu pernah saya diskusikan dengan Buya Ar-Razi sekitar tahun 2008 ya. Yang kedua, jadi pernah terjadi perdebatan yang
ketika Imam Asy'ari berumur 38 sampai 39-an, beliau mengalami kegelisahan selama beliau mengalami Mu'tazilah. Jadi Imam Asy'ari ini adalah alumni Mu'tazilah. Beliau hidup di lingkungan Mu'tazilah. Nggak tahu peranan ibu beliau bagaimana, tapi setelah ayah kandung beliau wafat, ibunya menikah dengan Abu Ali Al-Jubai, nikah dengan Mu'tazilah. Jadi ada pertanyaan ya, Imam Asy'ari ini mempertanyakan tentang 3 orang ya. Ini masyhur sekali. Seorang mukmin yang taat yang beragama, seorang mukmin yang taat hingga wafat, itu yang pertama. Kemudian status seorang kafir hingga wafat. Yang ketiga, seorang anak kecil yang meninggal sebelum balik. Seorang mukmin yang taat hingga wafat tadi, Al-Jubai menjawab, mukmin berada di surga dengan derajat yang tinggi. Nah, sedangkan seorang kafir yang kafir sampai dia wafat, Al-Jubai mengatakan kafir berada di neraka. Yang ketiga, seorang anak kecil yang meninggal sebelum balik, kata Al-Jubai, anak kecil berada di surga. Terhadap pertanyaan pertama tadi, Imam Asy'ari mengatakan, jika anak kecil itu berkata kepada Allah, mengapa engkau tidak memanjangkan umurku agar aku dapat beramal soleh sehingga memperoleh derajat yang tinggi sebagaimana saudara-saudaraku yang tadi beriman wafat dalam keadaan dewasa dalam kondisi beriman. Al-Jubai menjawab, ya karena Allah mengetahui jika dia hidup hingga dewasa dia akan berbuat maksiat, maka Allah wafatkan waktu kecil. Lalu Imam Asy'ari mengajukan pertanyaan lagi, nah kalau begitu orang kafir juga akan berkata, wahai Tuhan, engkau mengetahui aku akan kafir, mengapa engkau tidak mematikan aku ketika aku masih kecil, biar aku selamat. Ya, itu contohnya, contoh dialog yang ujung-ujungnya ada 3 pertanyaan waktu itu yang membuat membuat Abu Jubai ini kewalahan. Bertambahlah kegelisahannya, karena sebelumnya telah mengalami kegelisahan lah Imam Abu Hasan Asy'ari ini secara internalnya, tambah lagi efek dari debat ini jawabannya tidak dapat dipenuhi oleh Abu Ali Al-Jubai. Padahal Abu Ali Al-Jubai ketika itu sebagai tokoh Mu'tazilah ya. Nah, karena ketidakpuasan ini ada faktor subjektif dari Imam Abu Hasan Asy'ari berupa mimpi berjumpa Rasulullah SAW, diriwayatkan dalam Tabi'in Katib Muftari. Beliau bermimpi dengan Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah menyampaikan pesan, tegakkan sunnahku. Kemudian Imam Asy'ari bangun melakukan perdebatan tadi. Jadi Imam Asy'ari itu mimpi dulu dengan Rasulullah, lalu melakukan debat dengan Syekh Abu Ali Al-Jubai ini. Kemudian yang kedua mimpi lagi dengan Rasulullah SAW. Aku sudah melakukan apa yang harus aku lakukan. Lalu kata Rasulullah kembali mengatakan, yang ku perintahkan tegakkan sunnahku. Lalu Imam Asy'ari terus melakukan diskusi-diskusi. Yang ketiga mimpi lagi dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku sudah melakukan apa yang harus aku lakukan. Lalu kata Rasulullah dalam mimpi tersebut, mimpi Imam Asy'ari, yang ku perintahkan tegakkan sunnahku. Jadi di situ Imam Asy'ari mulai merenungi bahwa mimpi tersebut arahnya bahwa selama ini yang kamu alami, yang kamu pelajari, bangunlah dengan pondasi Al-Quran dan Sunnah, akidah-akidah yang dipelajari selama ini, lakukan komparasi dengan Al-Quran dan Sunnah. Maka Imam Asy'ari menulis salah satu kitab yang bernama Al-Ibanah an Ushulid Diyanah. Di situ ketemulah bab-bab yang sudah ada cikal bakal sifat 20, ada di situ sifat kalam, sifat sama, sifat basar. Lalu Imam Asy'ari langsung mencantumkan ayat dan hadis-hadisnya. Kemudian berikutnya Imam Asy'ari menulis lagi kitab Al-Luma' fi Raddi ala ahli zayghi wal bid'ah. Al-Luma' fi Raddi ala ahli zayghi wal bid'ah. Terlepas kitab Al-Ibanah itu ada yang mengatakan manuskripnya kurang atau manuskripnya kurang tidak begitu otentik, karena konon katanya ada distorsi di dalamnya, ada penambahan-penambahan atau kurang-kurangan, karena sampai saat ini ada di antara manuskrip kitab Ibanah itu yang ditahqiq, yang disunting oleh Dr. Fauqiyah Hussein di Mesir, doktorah ya, perempuan Fauqiyah Hussein. Ada beberapa lah. Jadi terlepas dari perbedaan manuskrip tersebut, kitab Al-Ibanah ini menjadi cikal bakal sifat 20, karena jelas di judul-judulnya itu sifat kalam, sifat basar, sifat sama'. Namun belum sesempurna pada masa Imam As-Sanusi. Imam Sanusi
Afrika Utara ya. Belum sempurna. Jadi kurikulum sifat 13 menjadi 20 kemudian menjadi 50 include di situ sifat Nabi SAW itu dikurikulumkan dengan baik oleh Imam As-Sanusi yang punya kitab Sughra, kemudian Sughra, kemudian apa lagi Bayuna tuh Aqidah Sughra, Aqidah Wusta, Aqidah Kubra, itu Imam Sanusi. Jadi pada masa-masa beliau lah penyempurnaan kurikulum Asy'ariyah. Jadi apakah itu hasil ngada-ngada misalnya? Enggak, tentunya karena berkah mimpi Rasulullah SAW tadi. Ternyata Rasulullah itu menyuruh Imam Asy'ari itu untuk fokus ya. Iya betul, udah bagus lah istilahnya analisa logika argumentasi yang dibangun oleh Imam Asy'ari secara logika, tapi alangkah baiknya bakal lebih utama jika dipadukan, diperkuat oleh Al-Quran dan hadis. Dan alhamdulillah pada masa-masa turunan-turunannya Imam Asy'ari, cicit murid Imam Asy'ari seperti Imam Hafiz Al-Baihaqi menampilkan dalil-dalil terhadap sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi mazhab Asy'ariyah ini dibangun dengan dalil Al-Quran dan Sunnah, termasuk logika yang mantap dan bisa dipertanggungjawabkan perdebatannya itu. Ya, perdebatannya bisa dipertanggungjawabkan. Maka apa efek atau buah dari kekokohan benteng kuat dari mazhab Imam Asy'ari ini? Lahirlah kalangan ahli bahasa ratusan, ahli tafsir ratusan, puluhan, ahli hadis lahir dari kalangan Asy'ariyah, dari kalangan Asy'ariyah, dari madrasah Asy'ariyah. Kalau ini karena efek kekuasaan, karena penguasanya bermazhab itu makanya berkembang. Betul, ada efek sentuhan dari penguasa terhadap perkembangan sebuah mazhab, itu betul. Tapi pada masa-masa Mu'tazilah berkuasa, Imam Asy'ari kuat kok. Imam Asy'ari kuat kok. Jadi enggak meruntuhkan akidah dengan adanya kekuasaan Mu'tazilah. Pada masa-masa awal itu tetap Ahlussunnah tetap kokoh. Jadi perkembangan Ahlussunnah itu tidak serta-merta karena ada kekuasaan dipegang oleh orang-orang yang Ahlussunnah juga, enggak mesti. Karena Ahlussunnah itu, keberadaan Ahlussunnah itu tidak ditentukan oleh kekuasaan. Namun memberikan pengaruh enggak terhadap kelancaran dakwahnya? Oh, iya, sangat memberi pengaruh. Gitu. Nah, pada masa pra Imam Asy'ari, itulah orang tokoh-tokoh silsilah mazhab Asy'ari itulah yang menjadi pilar-pilar Ahlussunnah wal Jamaah, meskipun belum terumuskan secara sistematis sebelum masa Imam Asy'ari. Sebelum masa Imam Asy'ari itu ada tokoh-tokoh seperti Imam Qarrabisi, Imam Ibnu Kullab, dan Imam Al-Muhasibi dan segala macam. Dan kita bisa rujuk kitab Syarah Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah karya Imam Al-Hafiz Al-Lalikai. Di situ banyak tuh tokoh-tokoh yang sejalan akidahnya. Bahkan ada istilahnya Imam Subuki itu mengatakan Al-Maturidiyin wal Asy'ariyin was Sufyaniyin, Sufyan Tsauri, kemudian banyaklah ahli-ahli semasa silam itu kalangannya satu nyawa, senyawa semua dengan mazhab Imam Asy'ari. Jadi genealoginya itu sudah tidak diragukan sebetulnya, hanya meramu kurikulum saja yang seolah-olah tampak berbeda tapi tujuannya sama. Jadi ketika muncul Maturidi itu tidak menciptakan perbedaan signifikan dan mencolok antara Asy'ari dan Al-Hadis dan segala macam, atau Hawiyah, atau Hawiyin, itu tidak memberikan pengaruh, hanya perbedaan di furu'iyah. Kemudian Imam Subuki dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyah Kubra pernah mengatakan bahwa Imam Asy'ari tidak menciptakan mazhab baru. Beliau hanya membuat kurikulum, merapikan kurikulum saja. Itu Bang Syafri ya. Imam Asy'ari tidak menciptakan mazhab baru. Innahu la yansha' madhhaban jadidan. Dia tidak menciptakan mazhab baru tapi hanya merumuskan sebagaimana ahli usul fikih merumuskan rumus-rumusannya, sebagaimana ahli tafsir merumuskan apa yang tercera beres sebelumnya menjadi kaidah-kaidah tafsir. Ahli hadis merumuskan kaidah-kaidah ilmu hadis, fikih merumuskan kaidah-kaidah fikih, akidah pun sama. Semua keilmuan itu pasti ada tokoh-tokoh yang merumuskan, dan pada hakikatnya mereka bukanlah menciptakan ilmu baru tapi hanya
merumuskan biar rapi. Itulah yang dilakukan oleh Imam Asy'ari. Oh, akhirnya beliau mendapatkan nama. Itulah keberkahan orang-orang awal itu begitu. Maka pionir-pionir itu selalu dapat nama. Nah, terus kita ngapain? Apa yang harus kita lakukan supaya dapat nama? Hah? Ya udah, dapat nama Allah aja lah kita, alhamdulillah ya. Ya, kita nggak usah ciciri nama, nikmati aja lah bahtera yang sudah berlayar ini. Ya, bukan berarti kita taklid buta, enggak gitu. Udah jelas kaparnya berlayar ini tujuan kemana, kita bikin perahu kecil ya, laut samudra Atlantik. Gimana gitu tuh. Wallahu ta'ala a'lam. Itu Bang Syafri. Oke, makasih banyak Bu Yasti. Enak kan? Nah. Oke, semuanya sudah terjawab. Begini, kita semua tentu harus memberikan haknya masing-masing. Dari tadi sepertinya ada hak kampung tengahnya yang sudah menjerit. Maka untuk itu Gus Hadi ini perlu diberikan haknya. Ini belum berakhir, ya. Kalau soal ijazah mengijazah itu urusan Abuya itu Gus Hadi, untuk menjawab pertanyaan Gus Hadi yang tadi itu. Pertanyaannya banyak sekali dari Gus Hadi, katanya mewakili Bapak Ibu semua. Tapi ala kulli hal, ini adalah langkah awal untuk kita semua, bagaimana kita beriman, yakin secara totaliti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya tidak terjadi lagi apa yang tadi kita sebut, yakin lai bicayo indah. Coba sekarang yakinnya mesti full. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Buya atas ilmunya, Buya Aldomi, Buya Asfi, dan semuanya jamaah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Amin Allahumma amin. Apabila ada kesalahan maupun tutur kata yang kurang berkenan di hati, mohon maaf yang besar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.